Istrinya, Connie Bakri, ketakutan dan ketar-ketir dan membantah bahwa apa yang dia simpan punya Hasto di Rusia adalah bukti merupakan hal yang tidak benar. Connie mengakui tidak punya bukti, melainkan hanya satu dokumen saja, termasuk juga bukan video. Dan inilah pernyataan daripada Connie Bakri. Dini Bakri, Bu Connie, setelah Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bu Connie bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Connie. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Connie? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait teror itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer, itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu, dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Nah, ya, yang kedua, ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja, pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi, sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini, ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal, beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 30 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang sudah sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Connie kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Remhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak, dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat yang saya sebut aparat merah putih, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih. Mungkin orang bilangnya parcok lah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Ini semuanya saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, kita nggak menggunakan oposisi. Tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Padahal ketika tadi Berbeda dengan waktu sebelumnya, Connie Bakri mengakui punya data-data yang bisa menjadi bom waktu untuk keluarga Pak Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Connie yang mengatakan data Hasto bisa menjadi bom waktu. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja.
sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan Sebelumnya Koni Bakri begitu sangat menggebu-gebu di podcastnya Abraham Samad yang mengatakan bahwa Bu Iriana jangan tenang-tenang saja, ini adalah suatu ancaman kepada Ibu Iriana. Namun demikian pada kenyataannya sekarang mulai ketakutan. Nah, inilah daripada apa yang dinyatakan oleh Koni Bakri. Supaya si Mulyono itu dengar, dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Artinya seberapa nekatkah gitu kan, kalau memang Mulyono itu that strong untuk menghancurkan partai ini, menghancurkan tokoh bangsa ini. Itu nomor satu ya. Yang kita bicara tentang konteks kepentingan nasional nih sekarang ya. Yang kedua ya kan, di mana-mana kita nih dari kecil udah tahu tentang cerita seorang Malin Kundang. Nggak ada di anak Indonesia nggak tahu cerita Malin Kundang. Even anak-anak gen terakhir itu gen apa sebut namanya, gen Z kayak Y kayak apa kayak nggak tahu. Tahu kok cerita Malin Kundang itu apa? Seorang anak durhaka di dalam kehidupan bernegara itu atau bersosial masyarakat, satu aja hukum paling penting ya kalau menurut aku Pak Abraham. Ini saya ngomong sama Mulyono kali kalau saya boleh ngomong. Tahu terima kasih. Udah jadi orang nggak usah jadi prefek-prefek lah, lu nggak usah jadi malaikat, lu nggak usah jadi kiai, lu nggak usah jadi pendeta, nggak usah. Jadi aja orang yang tahu berterima kasih. Karena ketika kita tahu berterima kasih, kita tuh jadi tahu cara memperlakukan orang dengan benar. Nah ini nih yang nggak terjadi. Jadi kalau saya tuh kesalnya tuh udah jadi begini loh, kita nih rakyat disuruh ngapain sih nonton drama ini terus, ya kan? Dan Pak Prabowo orangnya kan mau merangkul semua, tapi jangan salah juga, merangkul semua ini ada yang mungkin jadi memberatkan. Ingat nggak kita pernah bahas di tempat Pak Abraham? Kalau dirangkul jadi memberatkan, lempar udah selesai, pusing banget sih. Karena sekarang ini menurut saya kunci bangsa ini adalah cuman di Pak Prabowo dan mohon maaf ya karena beliau presiden, dan di Ibu Mega. Saya nih kalau ditanya Pak Abraham, apa sih solusinya Bu Koni ini untuk supaya ini berhenti? Ada terjadi pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi kesampingkan tuh segala macam PR atau beban-beban dari namanya Mulyono dan kawan-kawan dan anak beranak itu. Makanya dari awal, kalau saya boleh mundur nih, kalau waktu boleh dipakai time tunnel, kenapa kita itu Pak Abraham dari awal kan anti banget si Fufu Fafa itu diloloskan di MK, kan itu kita tuh mulai sering muncul. Ingat nggak? Yeah. Ini kan nggak bukti. Sekali orang sukses melakukan kejahatan politik, ya kan? Atau saya bilang korupsi politik. Korupsi itu kan nggak selalu uang. Sekarang kalau kita ngacak-ngacak MK, apalagi bukan korupsi politik. Lalu sekarang hasilnya menjadi wakil presiden, oke, memang nasib menjadikan dia wakil presiden. Tapi apakah kemudian itu sah menjadi wakil presiden yang seperti lalu-lalu yang kita pernah punya, nggak ada masalah? Nah itu loh pertanyaan kita itu sekarang ke depan gitu loh.